Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu sehat dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, kembali lagi kita di persekutuan online pada hari ini. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih ada masalah di masa lalu, tapi sampai saat ini kalian masih tetap ingat masalah itu, jadi kalian nggak bisa lupain masalah tersebut, ya baik masalah sama teman, guru, atau bahkan sama keluarga sendiri. Nah, sampai-sampai masalah itu mengganggu kehidupan kalian saat ini. Nah, maka dari itu, kita harus dapat berdamai dengan masalah tersebut. Jadi jangan sampai kita terlalu larut dalam masalah itu. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat berdamai dengan masalah itu? Banyak caranya. Salah satunya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, serahkan semua hidup kita, serahkan semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menyertai dan pastinya akan selalu mengasihi kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai persekutuan kita pada kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke persekutuan kita, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hari tadi sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai persekutuan online kami pada hari ini. Berkatilah persekutuan ini dari awal sampai akhir, agar persekutuan ini dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Jadi tema kita pada kali ini adalah berdamai dengan masa lalu dan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sari. Jadi seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi sedikit. Jadi firman Tuhan kali ini itu akan mengajak kita, ya, terutama sebagai remaja, untuk mengenali luka masa lalu kita yang mengganggu hidup kita, dan merancang tindakan untuk berdamai dengan masa lalu tersebut. Nah, jadi kira-kira apa saja ya luka di masa lalu yang ada di hidup kita, dan cara kita untuk berdamai dengan masa lalu itu. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan pada persekutuan kali ini. Tapi sebelum itu,
Nah, agar hati kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada persekutuan kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Tuntun Aku Tuhan Allah. Remaja yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam persekutuan secara online ini. Mari saat ini saatnya kita hendak mendengar firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami di masa kini, bahkan dimulai sejak masa lalu kami, sehingga kami percaya masa depan kami pun dalam pemeliharaan. Saat ini kami hendak merenungkan tema berdamai dengan masa lalu dan belajar dari kisah Yakub. Kiranya Tuhan menolong kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, serta membuka telinga kami untuk terbuka bagi sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya meskipun kami hanya beribadah secara online ini, kami tetap mengalami perjumpaan secara pribadi dengan sabda Tuhan yang mampu mengubah dan membaharui kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersama hendak memerhatikan sabda Tuhan untuk merenungkan tema kita hari ini. Berdamai dengan masa lalu, diambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian 33 ayat 1 sampai 16 saya akan bacakan. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub,
anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anak. Lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuhan. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganmu. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dipujuk-pujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan pada beberapa orang dari pengiringku. Tapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu memelihara sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang masa lalu yang masih begitu membekas, maka saya menemukan beberapa meme yang menyindir seperti ini. Lebih baik terjebak di kemacetan daripada terjebak di dalam kenangan. Terjebak macet sudah tidak enak, tapi terjebak kenangan sehingga tidak bisa melangkah, itu lebih berat katanya. Lalu yang di bawah itu, mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, ada kenangan di sepanjang jalan. Jadi bukan genangan, tapi kenangan di sepanjang jalan. Jadi ketika kita berjalan di satu tempat, tiba-tiba kita teringat masa lalu kita, lalu kita menjadi sangat sedih. Nanti berjalan ke satu tempat lagi, teringat lagi masa lalu yang membawa kesedihan yang. Ini namanya terjebak di masa lalu, belum berdamai dengan masa lalu atau terjebak di masa lalu bisa mengakibatkan ini, galon atau gagal move on, tidak bisa move on. Apa akibatnya kalau orang galon atau gagal move on? Ya hidup itu berjalan, tapi kita seperti masih membawa beban di masa lalu kita, sehingga ketika kita berjalan itu tidak ringan, begitu berat, karena ada masa lalu yang belum diselesaikan. Seperti apa tanda-tanda terjebak masa lalu atau galon? Ada perasaan sedih, menangis ketika mengingat. Jadi setiap kali kita teringat akan kenangan yang masih menjebak kita itu, ada rasa sedih, bahkan kita menangis. Sangat sedih. Lalu ada penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Setiap kali kita ingat peristiwa tertentu, kita merasa bahwa aku salah. Aku menyesal dengan itu, tidak berharga dan sebagainya. Ada perasaan seperti itu. Lalu ketika saudara mengingat masa lalu, saudara berusaha melupakan atau menghindari. Misalnya pernah menabrak benda atau sesuatu ketika belajar menyetir mobil.
Lalu itu sangat traumatis karena membuat mobilnya penyok, atau kita kemudian nggak berani lagi belajar untuk menyetir. Caranya supaya melupakan itu adalah menghindari tempat itu. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat, melewati tempat itu, kita pilih muter, kita melupakan dan tidak mau menghadapi tempat itu, karena begitu teringat rasanya menyalahkan diri sendiri, sedih, menyesal, dan sebagainya. Ini contoh-contoh saja. Apakah saudara-saudara punya salah satu, salah dua, atau bahkan semua yang saya sebutkan di sini? Jika ya, kemungkinan memang kita masih terjebak pada masa. Berdamai dengan masa lalu, sesuai dengan tema kita ini, sebenarnya akan sangat menguntungkan kita, karena kita akan melangkah dengan ringan. Itulah yang sebenarnya terjadi pada diri Yakub. Yakub sempat belum berdamai dengan masa lalu. Puluhan tahun dia menghindar dari masa lalunya dan tidak berani menghadapi. Dan ketika saat itu tiba, mau tidak mau dia berhadapan dengan masa lalu itu, yakni kakaknya. Dia hampir saja tidak berani untuk menghadapi. Syukurlah Tuhan kemudian. Dari Yakub ini kita hendak belajar sesuatu. Karena di sini kita melihat sebuah kisah yang happy ending, saya menyebut. Berdamai dengan masalah. Saya kalau nonton film, kadang-kadang pengen tahu dulu akhirnya apa, happy ending atau tidak. Kalau happy, lebih senang menontonnya. Karena rasanya ikut merasakan bahagia. Seperti ketika saya menyaksikan berliku-likunya kisah Yakub dan Esau, dalam hal ini Yakub. Begitu berliku-liku, tapi puji Tuhan happy ending. Kita perlu meyakini bahwa yang terjadi pada peristiwa berdamainya Esau dan Yakub ini adalah karya Allah yang memampukan terjadinya pengampunan dan rekonsiliasi atau pendamaian setelah konflik yang begitu panjang antara Esau dan Yakub. Sebab tanpa karya Allah, Esau akan terus berada dalam kemarahan dan kebencian karena merasa ditipu oleh Yakub di masa lalu. Demikian juga Yakub tanpa karya Allah. Yakub tidak akan pernah menyelesaikan kesalahannya di masa lalu. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk bertemu, apalagi berdamai dengan Esau. Dari mana kita tahu tentang karya Allah itu? Karena karya Allah itulah yang terus-menerus dinyatakan, dan Allah memang menghendaki supaya Yakub ini berdamai kembali dengan masa lalunya, berdamai dengan Esau. Saudara-saudara, sebelum terjadinya peristiwa ini, dalam Kejadian 31 ayat 3, Allah berfirman kepada Yakub seperti ini. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Allah mengatakan pulanglah ke negeri nenek moyangmu, maka Yakub ini diminta oleh Tuhan bahwa dia harus kembali menghadapi masa lalunya. Dia tidak boleh menghindar terus, tidak boleh lari terus. Dia harus menghadapi masa lalu. Baru kemudian peristiwa pendamaian ini terjadi. Tapi ketika Allah memerintahkan itu, sesungguhnya sejak sebelum terjadinya peristiwa di mana Yakub harus bertemu dengan masa lalunya itu, Allah telah terlebih dulu terus menyatakan penyertaan. Sebagaimana janjinya ketika dia memerintahkan untuk kembali dan bertemu dengan masa lalu. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, karya Allah yang dialami Yakub itu berkali-kali sampai akhirnya terjadi kisah pendamaian. Jadi kalau pada gambar yang paling kiri itu adalah peristiwa di Betel. Di sana Yakub ketika melarikan diri menghindar dari Esau karena dia telah berbuat salah, dia berusaha menghindar. Di sana Allah menyatakan penyertaan. Lalu kemudian dalam Kejadian 31 ayat 3 tadi saya bacakan, Allah memerintahkan Yakub kembali ke Kanaan. Cukup, nggak boleh menghindar lagi. Di perintah Allah tidak serta-merta membuat Yakub berani. Yakub takut bertemu Esau dan bertemu dengan bala tentara Allah di Mahanaim. Jadi sebenarnya sebelum gambar yang kedua itu ada peristiwa di Mahanaim. Allah menyatakan kembali kuasanya. Di Betel tadi Allah menjumpai bahwa dia menyertai Yakub. Di Mahanaim pun dengan bala tentara Allah
menyatakan penyertaan Tuhan. Tapi tidak cukup membuat Yakub berani. Barulah terjadi pergumulan Yakub dengan Allah di Peniel. Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 30. Di situ Yakub bergumul dengan keras. Dan akibatnya membuat Yakub ini memiliki luka gitu ya. Dia memiliki luka. Dia menjadi pincang ketika berjalan dan namanya diubah. Ada perubahan. Namanya bukan lagi Yakub. Yakub itu artinya penipu, tapi diubah menjadi Israel, artinya prajurit Allah. Setelah bergumul dengan Allah itulah dia menundukkan dirinya di hadapan Allah. Dia bukan lagi orang yang tegap karena pergumulan itu membuat dia terluka. Tapi disitulah dia jadi punya keberanian untuk berbaik kembali, berjumpa, berdamai dengan masa lalu. Selama ini Yakub mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia memakai caranya sendiri untuk menentukan arah hidupnya di dalam pergulatan dengan Allah. Yakub dibentuk ulang dari seorang penipu jadi seorang prajurit Allah. Ini gambaran berliku-likunya ya saudara ya, perjalanan Yakub yang begitu panjang untuk lari begitu ya. Berliku-liku sekali saudara lihat di sana. Ada gambar tentang peta perjalanan Yakub sampai dengan dia kembali lagi berjumpa dengan Yesus. Berliku-liku dan makan waktu puluhan tahun. Sampai kemudian dia berani berdamai dengan masalah. Bayangkan sekian puluh tahun membawa masa lalunya itu terus ada bersama dengan dia. Itu bukan sesuatu yang tadi saya menjelaskan pergumulan Yakub dengan Allah menjadi titik balik. Ya, tadi meskipun dijumpai Allah di Betel, di Mahanaim, Yakub tetap ketakutan dan mengatur strategi sesuai kemampuannya. Jadi Yakub berstrategi setelah mendapat info dari utusan tentang Esau bersama 400 orang. Apa yang dia pikirkan? Dia mempersiapkan persembahan untuk Esau supaya melunakkan hatinya dan membagi kelompok rombongannya. Dia sendiri di mana? Dia di belakang. Paling belakang. Jadi dengan kekuatannya sendiri dia pikir itu akan aman. Dia sendiri di belakang supaya dia paling aman. Tapi setelah bergumul dengan Allah, Yakub mengatur kelompoknya, tetapi ia berjalan paling depan. Tidak lagi yang paling belakang. Yakub bersujud sampai ke tanah 7 kali di dekat kakaknya. Menandakan bahwa tadinya dia berstrategi dengan kekuatannya sendiri. Ini dia betul-betul merendahkan dirinya ketika dia menghadapi masa lalunya. Dia tidak lagi mengandalkan. Yakub berani berdamai dengan masa lalu. Dan berdamai dengan masa lalu bahkan kakaknya Esau. Dia tidak lagi menghindar tapi menghadapi masa lalu. Dia bisa berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan kakaknya Esau. Kita bersyukur bahwa karya Allah ikut bekerja dalam menggerakkan Yakub dan Esau. Jadi sebenarnya di sini kita belajar bahwa berdamai dengan masa lalu itu bukan hanya, tapi juga ada campur tangan Allah di dalam. Yakub dari seorang yang mengandalkan dirinya menjadi bergantung pada Allah. Ia bersujud tadi menjadi tanda bahwa ia bersedia mengalahkan diri sendiri dan mengakui kesalahannya. Lalu Yakub melihat wajah Allah dalam diri Esau. Jadi tadinya dia takut melihat Esau. Dalam Kejadian 33 ayat 10, dia melihat wajah Allah dalam diri Esau. Ini Esau, seorang yang sebenarnya tadinya dikuasai kemarahan dan pantas untuk marah. Karena dia ditipu oleh Yakub. Di dalam karya Allah, Esau dilembutkan hatinya dan mengampuni adiknya. Tindakan Esau memeluk dan mencium Yakub dan ajakan untuk bersama dalam Kejadian 33 ayat 12 tidak hanya ekspresi pengampunan, tapi dia juga ingin berbalik kembali, berbaik kembali dengan Yakub yang adalah adiknya ini. Saudara-saudara, bagaimana berdamai dengan masa lalu? Saudara harus meyakini bahwa dua hal yang akan saya sebutkan ini merupakan langkah yang harus kita lakukan. Kita harus meyakini
Ada karya Allah yang menuntun saudara untuk berdamai dengan masa lalu itu. Saudara tidak sendiri mengusahakan sendiri, tapi ada Allah yang akan menuntun dan menguatkan menyertai kita untuk berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu itu yang pertama adalah menerima masa lalu sebagai bagian dari hidup kita. Menerima itu penting. Kadang-kala kita begitu membenci masa lalu yang melukai kita itu. Masa lalu yang membuat kita terjebak. Membuat kita sedih, membuat kita menangis, membuat kita marah, dan sebagainya. Kita ingin menghapus masa lalu itu. Jika ingin berdamai, kita justru harus menerima masa lalu itu sebagai bagian dari hidup kita. Kenapa? Tanpa masa lalu kita nggak akan ada di masa kini. Ya masa kini kita ini dapat kita capai ketika kita sudah melewati masa lalu itu. Sepahit apapun, itu bagian dari hidup kita. Sejarah dari hidup kita. Perjalanan hidup kita. Kita menerima masa lalu. Tidak perlu disingkirkan. Tidak perlu dihapus atau dihilangkan. Kalau masa lalu yang membuat kita terjebak itu adalah kegagalan, maka malah kegagalan itu biarkan dia menjadi sejarah dan jangan dilupakan. Kita mengakui bahwa kita pernah menjadi orang yang gagal. Gagal misalnya dalam hal kita pernah ingin memenangkan satu kejuaraan tertentu misalnya. Kita sudah berusaha keras tapi ternyata kita gagal. Lalu kita kemudian merasa tidak berdaya, menangis ketika mengingat bahwa itu kesalahanku, itu karena aku tidak sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu kita tidak bisa menerima kegagalan itu. Nah, saudara, terimalah kegagalan itu sebagai bagian dari hidup. Itu kalau kegagalan. Kalau masa lalu itu adalah kesalahan, caranya bagaimana? Ya terima dan maafkan diri kita. Bahwa kita orang yang memang bisa salah, tapi kita mau memperbaiki dan tidak mengulang. Maafkan dirimu, saudara. Ketika masa lalu kita merasa membuat kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Terus-menerus menyalahkan diri sendiri akan membuat kita terus makin terjebak pada masa lalu. Jika itu adalah kesalahan, terimalah. Aku menerima masa lalu. Bahwa aku telah berbuat salah. Tuhan juga telah mengampuni aku. Maka aku juga harus mengampuni diriku sendiri. Lalu berikutnya, jika itu perbuatan orang lain yang melukai, ya sama, saudara. Terimalah luka itu. Biarkan Tuhan mengobati dan menyembuhkan luka. Seperti halnya kalau kita terluka secara fisik, maka luka itu harus diobati. Kita percaya bahwa ketika kita merasa terluka di masa lalu atas perbuatan orang, dengan kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengobati luka itu dan menyembuhkan luka. Kalau saudara berdamai dengan masa lalu dengan cara menerima masa lalu, saudara, lukanya tetap ada, tapi tidak lagi sakit. Saudara waktu masih kecil pasti pernah kan main beraktivitas tertentu lalu terluka. Kena knalpot, saudara terjatuh sehingga lututnya itu masih ada luka sampai sekarang. Tapi setiap kali kita lihat, oh iya lukanya masih ada. Tapi luka itu tidak lagi menyakiti. Itu tandanya tidak terjebak dengan luka masa lalu ya sama. Kita masih ingat peristiwanya. Tetapi peristiwa itu tidak lagi melukai kita ketika itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan yang mengobati dan menerima bahwa kita pernah terluka. Kita membawa luka itu. Kita mohon Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan luka. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana berdamai dengan masa lalu. Ini yang paling penting. Hadapi, jangan menghindar, saudara. Yakub menghadapi masa lalunya, setelah ia bergulat dengan Tuhan, dia sempat menghindar dengan kekuatannya sendiri. Dia sempat mengandalkan dirinya sendiri, tapi setelah dia berjumpa dengan Allah, dia menghadapi masa lalunya dengan pertolongan. Jadi kalau saudara mau menghadapi, tidak menghindar, di sini kita butuh kekuatan. Di bagian pertama tadi, menerima masa lalu itu sebagai bagian dari hidup kita.
Kita perlu pertolongan Tuhan, di bagian ini pun kita perlu pertolongan Tuhan. Ya, kita berani menghadapi dan tidak menghindari masalah. Hadapilah apapun itu. Jangan pernah menghindari. Menghindari masa lalu hanya akan membuat kita nampaknya sudah melupakan masa lalu. Padahal sesungguhnya masa lalu itu masih terus menghantui kita. Caranya adalah hadapi masa lalu itu bersama dengan Tuhan. Mungkin kita akan berhadapan dengan kenangan-kenangan yang melukai. Jika diawali dengan langkah menang, maka kita dengan kekuatan Tuhan juga, kita akan berani menghadapi masa lalu. Sehingga kita tidak perlu menghindarinya. Saudara-saudara, dengan menerima masa lalu bersama Tuhan, kita dapat menghadapi masa lalu dan melanjutkan hidup dengan kiranya Tuhan semua saudara-saudara, apapun masa lalu yang menjebak kita semua, kiranya kita bersedia untuk mengalami pertolongan Tuhan yang akan menuntun kita tidak terjebak di dalam masa lalu itu dan berani berdamai dengan masa lalu. Kiranya Tuhan yang akan memampukan dan memberkati saudara sekalian. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada persekutuan kali ini yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Sari. Jadi semoga firman Tuhan tadi dapat mengajarkan kita untuk dapat berdamai dengan luka di masa lalu kita dan kita mampu menjalani hidup kita ke depan dengan damai. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi nanti aku akan membacakan pokok-pokok doanya dan nantinya doa syafaat akan didoakan oleh teman-teman yang bertugas. Kemudian doa syafaat akan aku tutup dan kita akan
bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Puji syukur saya aturkan atas rahmat-Mu Maha Esa Tuhan. Saat ini saya ingin berdoa atas sebuah virus yang telah Engkau berikan kepada dunia ini Tuhan, yaitu virus COVID-19. Berikanlah kami kekuatan dan belas kasih-Mu, supaya kami dapat menangani virus ini Tuhan. Berikanlah bangsa kami dan seluruh negara yang terdampak virus ini kekuatan, sehingga kami, semua manusia bisa menghadapi dan melawan virus ini. Sehingga pandemik yang terjadi sekarang bisa segera mereda Tuhan. Supaya kita semua bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Bergereja, ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Doa ini saya serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk tim medis di rumah sakit Tuhan yang merawat pasien COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka bisa diberi kekuatan untuk merawat pasien-pasien ini dan bisa terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudari dan orang tua kami. Tuhan tolong jamah mereka agar mereka terus diberkahi dan bertumbuh dalam Engkau dan selalu dijaga kesehatannya, terutama dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku berdoa untuk para pasien COVID-19 agar cepat sembuh dan pulih. Berkati. Aku juga berdoa untuk semua teman, sahabat, saudara yang sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk program remaja yang akan datang ke depannya. Berarti supaya apa yang telah kami rancang, yang telah kami siapkan untuk Komisi Remaja dapat berjalan sesuai dengan harapan kita dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan akademis kami. Tuhan kiranya berkati agar di keterbatasan pandemi ini kami dapat terus semangat dan terus rajin untuk belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati juga gereja GKI Bintaro Utama dan gereja-gereja lainnya agar masih bisa melayani firman-Mu di tengah pandemi ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau bersedia menyediakan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan online ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas pada persekutuan kali ini. Semoga firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bu Sari tidak hanya kita dengar, tetapi juga dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.